Salam jumpa para legioner di seluruh Indonesia dengan saya Octavian Unangdiawan. Salam jumpa dalam renungan Katolik hari ini. Santapan yang sempurna memerlukan wadah yang istimewa. Jika kita menjamu seseorang yang terhormat untuk makan siang di rumah kita, apa yang kita lakukan? Pasti kita menyiapkan makanan terbaik dengan wadah yang terbaik juga. Ini kita lakukan karena kita mencintai orang itu, menghormati orang itu, dan tentu saja karena kita tidak mau kehilangan harga diri. Nah, kepada siapa Tuhan telah memberikan makanan terbaiknya, yakni Tuhan Yesus Kristus sendiri, mana surgawi. Pada kita semua, kita adalah tamu-tamu istimewa di hadapan Allah, tamu yang sangat Dia kasih, tamu kepada siapa Dia sangat peduli. Yesus sebagai makanan yang terbaik untuk kita semua tentunya memerlukan wadah yang sempurna juga, wadah yang istimewa, piring yang paling baik, dan wadah yang Tuhan pilih adalah Ibu Maria. Mengapa Ibu Maria begitu istimewa? Mengapa Dia dipilih menjadi wadah yang istimewa? Karena Maria sanggup untuk mengandung, melahirkan, merawatnya, hingga sampai pada kesudahan Tuhan Yesus Kristus melaksanakan tugasnya di bumi ini. Maka Ibu Maria jauh-jauh hari sebelum penciptaan sudah dipilih oleh Allah. Kelak ini akan menjadi wadah bagi santapan rohani yang luar biasa ini, tubuh Kristus sendiri. Memasuki bulan Mei ini, gereja semesta menghormati, mencintai, dan kita semua berdevosi kepada Bunda Maria. Maria yang mendapat tempat dalam kehidupan gereja, Maria yang begitu istimewa. Kita tahu sebelum ada 12 murid Yesus, telah ada Ibu Maria yang telah lebih dulu menjadi murid Yesus. Jauh sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta, sudah ada Ibu Maria yang lebih dulu menerima pencurahan Roh Kudus, sehingga akhirnya dia hamil seorang manusia bernama Yesus Kristus. Dalam hal ini kita bisa belajar dua karakter penting dari Ibu Maria. Yang pertama, Maria mencintai Yesus. Maria melahirkan Yesus, merawat Yesus, mendidik Yesus, membesarkan Yesus, dan akhirnya menerima jenazah Yesus. Karena Maria sangat mencintai Yesus, maka kita pun harus bisa mencintai Yesus yang hari ini hadir dalam rupa gereja yang kudus. Yang kedua, Maria dalam hidupnya senantiasa percaya akan penyelenggaraan ilahi. Inilah ungkapan iman Maria. Inilah jiwa Maria. Maria menyerahkan seluruh kehidupannya pada Allah. Nah, kita sebagai legioner juga harus belajar mengembangkan diri sampai tahap kita bisa senantiasa menyerahkan kehidupan kita pada penyelenggaraan ilahi. Dua karakter ini harus menjadi karakter kita sebagai legioner. Mencintai Yesus dan percaya, menyerahkan diri, berserah diri pada penyelenggaraan ilahi. Kiranya kita semua dikuatkan dalam masa-masa pandemi ini, kiranya kita semua diberkati, dan kita tidak kehilangan sukacita mengharapkan. Tuhan memberkati kita semua. Ave Maria. Sehingga akhirnya dia hamil seorang manusia bernama Yesus Kristus. Dalam hal ini kita bisa belajar dua karakter penting dari Ibu Maria. Yang pertama, Maria mencintai Yesus. Maria melahirkan Yesus, merawat Yesus, mendidik Yesus, membesarkan Yesus, dan akhirnya menerima jenazah Yesus. Karena Maria sangat mencintai Yesus, maka kita pun harus bisa mencintai Yesus yang hari ini hadir dalam rupa gereja yang kudus. Yang kedua, Maria dalam hidupnya senantiasa percaya akan penyelenggaraan ilahi. Inilah ungkapan iman Maria. Inilah jiwa Maria. Maria menyerahkan seluruh kehidupannya pada Allah. Nah, kita sebagai legioner juga harus belajar mengembangkan diri sampai tahap kita bisa senantiasa menyerahkan kehidupan kita pada penyelenggaraan ilahi. Dua karakter ini harus menjadi karakter kita sebagai legioner. Mencintai Yesus dan percaya, menyerahkan diri, berserah diri pada penyelenggaraan ilahi. Kiranya kita semua dikuatkan dalam masa-masa pandemi ini, kiranya kita semua diberkati, dan kita tidak kehilangan sukacita mengharapkan. Tuhan memberkati kita semua. Ave Maria.